Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra Tunggal-Mu menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena mendahului semua murid. Semoga berkat teladan pertobatan dan doanya, kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja dalam kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada pesta Santa Maria Magdalena diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 lompat ke ayat 11 sampai ke 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah
Sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan seorang santa yang amat dikenal oleh seluruh umat Katolik, bahkan oleh umat beragama lain. Mengapa Santa Maria Magdalena menjadi sosok yang begitu dikenal secara luas oleh banyak orang? Banyak yang beranggapan bahwa Maria dari Magdala ini merupakan sosok wanita prostitusi yang dibebaskan oleh Yesus saat hendak dihakimi oleh orang banyak. Namun kitab suci tidak memberitakan data siapakah nama perempuan itu. Maria Magdalena dikaitkan pula dengan sosok wanita pendosa yang menangisi dan mengusapi kaki Yesus dengan rambutnya. Ia disebutkan dengan jelas sebagai perempuan yang dari dirinya Yesus mengusir 7 roh jahat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, akhirnya yang dapat kita ketahui dengan pasti mengenai Maria Magdalena adalah bahwa ia sosok pendosa berat yang bertemu Yesus, kemudian mengalami pertobatan dan setia mengikutinya. Teladan Maria Magdalena untuk sungguh setia mengikuti Yesus dalam berbuat kasih dan kebaikan merupakan tanda pertobatan sejati. Pertobatan sejati dan kesetiaan mengikuti Tuhan Yesus menjadi suatu teladan nyata bagi kita, baik dalam menjalani kehidupan pribadi maupun dalam keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja, kombas, berparoki, dan di mana saja kita berada. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk belajar dari Maria Magdalena atau Maria dari Magdala. Belajar untuk berubah dan mau mencari Tuhan. Pengalaman jatuh dalam dosa bukanlah akhir dari semuanya. Kendati kita jatuh, Tuhan mau membangkitkan kita kembali. Ia mau menjumpai kita. Ia mau membela kita di hadapan pengadilan dunia. Ia mau menerima kita sebagai anaknya. Syaratnya hanya satu, yaitu kita mau bertobat, mau memilih jalan keselamatan dan bukan jalan kutuk. Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, semangat pertobatan dari Santa Maria Magdalena sungguh menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Bahwa terkadang kita jatuh, tapi jangan putus asa. Pertobatan berarti kalau kita sadar jatuh, kita bangun lagi. Kita jatuh lagi, kita bangun lagi. Jatuh bangun adalah merupakan perjalanan kita untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Yang penting adalah bahwa dalam perjuangan kita jatuh bangun itu, kita harus selalu menyadari dan menyandarkan seluruh perjuangan kita pada kehendak Allah. Biarkanlah kehendak Allah menjadi satu-satunya kehendak dalam perjuangan hidup kita yang kita perjuangkan. Dan biarkanlah Allah menjadi satu-satunya yang merajai perjalanan hidup kita. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pentobat-pentobat sejati yang inspirasi Santa Maria Magdalena di zaman sekarang ini, sehingga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.